Sekarang saya sekarang mengambil studi S2 di Damaskus, Syria. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki masa penulisan tesis ya, di bagian syariah hukum Islam, terutama di tafsir dan ulumul Quran. Dan insya Allah juga saya akan mengampu Bapak Ibu sekalian untuk pelajaran sejarah penulisan Al-Quran dan juga bahasa Arab di hari Senin yang akan datang. Baik, apakah sudah mendownload kitab Bahjatul Janan semuanya, Bapak Ibu? Udah. Baik, kalau ada yang belum, nanti silahkan nanti saya bilang ke Ustadz Rizky untuk eh, di-share ya, di grup ya. Atau yang belum, atau kalau yang sudah mendownload, ya silahkan dibuka di halaman yang pertama, cover, ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kitab yang kita kaji di semester 1, semester 2 dan semester 3 ini dalam materi sejarah penulisan Al-Quran adalah kitab Bahjatul Janan fi Tarikhi Tadwinil Quran. Ya, ya ini merupakan suatu kitab yang materi-materi di dalamnya itu tentang sejarah penulisan Al-Quran. Ya. Dikarang oleh Dr. Muhammad Inayatullah Asad Subhani, Amit Kuliah, Dekan Kuliatul Quran di Jamiatil Islamiyah, Kerala, Al-Hind. Ya. Berasal dari Kerala, dari India. Ya. Nah, silakan dibuka di halaman ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kitab Bahjatul Janan ini adalah kitab Nazorotun. Nazorotun ini adalah artinya pemikiran-pemikiran. Jika ada yang memiliki bukunya secara teks atau memiliki tab dan laptop sebagainya bisa diterjemahkan. Nazorotun itu artinya pemikiran-pemikiran. Jadidatun yang baru, ya. Walafatat. Laftah itu seperti goresan-goresan, bariah ya, yang mengandung fitarikhi dalam sejarah hifdzil Quran, penjagaan Al-Quran, wadobtihi dan dobetnya Al-Quran, wanaktihi wa syaklihi, wa jam'ihi wa tadwinihi dalam masalah menjamak atau mengumpulkan Al-Quran, wa tadwinihi dan penulisan Al-Quran itu sendiri. Baik, silahkan dibuka di halaman kelima Bapak Ibu sekalian. Mari kita artikan mukaddimah atau pendahuluan yang ditulis oleh mu'alif, seorang pengarang kitab ini, biar kita tahu tujuan beliau menulis kitab ini itu seperti apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Eh, Adapun ini itu suatu pendahuluan. Pendahuluan. Innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian itu milik Allah. Sesungguhnya pujian itu milik Allah. Ya. Nahmaduhu, nahmaduhu, nahmaduhu kami memujinya, yakni memuji Allah. Memuji Allah. Wa nasta'inuhu dan kami meminta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu dan kami meminta ampunan kepada Allah. Wa na'udzu bihi dan kami berlindung dengan Allah min syururi anfusina dari kejelekan-kejelekan diri-diri kami. Ya. Tentunya kalimat-kalimat ini sering digunakan dalam penulisan mukaddimah kitab, ya, karena mukaddimah kitab itu pasti berisikan yang pertama pujian kepada Allah, yang kedua solawat Alhamdulillah. kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Baik. pasti Bapak Ibu sekalian. Man yahdihillahu Kemudian mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. wa min sayyiati a'malina, dari
keburukan-keburukan amal-amal kami. Mayyahdihillahu, seseorang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, fala mudillalah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu, dan barang siapa yang Allah berikan dolal atau kesesatan padanya, fala hadiyalah, maka tidak ada satupun petunjuk baginya. Kalimat ini sering juga dikutip atau dibacakan oleh para mubalighin atau orang yang ceramah, ya. Karena tujuannya adalah mengenalkan bahwasanya pujian semuanya itu milik Allah. Kemudian kata wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Itu sebagai konotasi atau ungkapan bahwasanya kita sebagai manusia itu tidak mungkin luput dari kesalahan atau dosa. Ya, makanya eh, beberapa orang yang ceramah atau para ulama juga beliau itu mengutip kata Sayyidina Musa alaihi salam, Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan permudahlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan ambillah kekakuan dari lisanku. Ya. Kata wahlul uqdatam min lisani ini ya menunjukkan bahwasannya semoga saja ketika saya menyampaikan pesan-pesan Allah, ketika saya menyampaikan risalah Allah, bibir saya atau lidah saya tidak menjadi kaku, ya, tidak menjadi kaku agar dapat menyampaikan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gamblang atau jelas. Wa nashhadu alla ilaha illahu, dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Ia, yakni Allah Subhanahu wa taala. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Syarik atau sodik dalam bahasa Arab. Di sini maksudnya sekutu adalah teman. Maksudnya Allah itu tidak memiliki teman dalam menjalankan kudroh dan irodahnya. Ketika Allah membuat suatu keinginan, atau Allah membuat takdir seseorang seperti ini, itu tidak ada campur tangan siapapun. Karena Allah itu sifatnya mutlak dalam menciptakan apapun. Makanya dikasih kata la syarikalah. Wa nashhadu, dan kami bersaksi, anna habibana, bahwasanya kecintaan kami, kesayangan kami, wa za'imana, dan junjungan kami, Muhammadan, rupanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu abduhu, itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Begini Bapak Ibu sekalian, kata abd itu secara lafadz usul fikih adalah lafadz am atau lafadz yang umum. Kita sebagai manusia Indonesia, orang Arab Mesir, orang Arab Yaman, orang Uzbekistan, orang Amerika, semuanya adalah abdun lillah. Semuanya adalah hamba Allah. Entah itu beriman atau tidak, semuanya adalah hamba Allah. Karena ciptaan Allah atau makhlukat. Sedangkan perbedaan kita dengan para rasul dan para nabi adalah mereka mendapatkan hidayah dan mendapatkan risalah dan mendapatkan tugas untuk menyampaikan risalahnya. Ya. Jadi seorang hamba dibagi lagi menjadi dua. Ada yang seorang yang tidak diberikan risalah seperti kita, ada yang diberikan risalah seperti nabi dan rasul. Kemudian diperinci lagi, siapa atau apa perbedaan antara nabi dan rasul?
Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, diberikan risalah oleh Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu diberikan risalah oleh Allah, tapi digunakan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dan para masyarakat di sekitarnya. Itu adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Siapakah siapakah yang lebih utama dari Nabi atau Rasul? Tentu Rasul. Karena kenapa? Setiap Rasul itu pasti Nabi. Sedangkan yang Nabi belum tentu semuanya adalah Rasul. Nabi sendiri itu berjumlah di Kasyifatus saja dalam syarah Safinatun Najah disebutkan bahwasanya jumlah Nabi itu total ada 124.000. Sedangkan jumlah Rasul itu ada 313 orang. Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya berjumlah 25 orang saja. Sedangkan Rasul yang disebut dengan nama Ulul Azmi atau memiliki azam, tekad yang lebih besar dari Rasul yang lain, itu hanya 5. Kemudian siapakah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala azwajihi ummahatil mu'minina, dan bagi istri-istrinya beliau, ummahatil mu'minin, ya, yang menjadi ibu bagi orang-orang mukmin. Begini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita ketika sholawat itu kita juga bersolawat kepada istri-istri Nabi, dan kenapa kita bersolawat kepada Ahlul Bait atau anak cucu Nabi? Begini, Nabi sendiri pernah bicara kepada para sahabat, ada suatu kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah meminta sesuatu dari kita ketika beliau menjalankan dakwah. Beliau tidak meminta sodako dari kita, beliau tidak meminta amplop dari kita, tapi beliau hanya meminta kita sebagai orang mukmin menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya dan menyayangi keluarga-keluarga beliau. Makanya kita sholawat juga, atas dasar itu kita sholawat juga kepada Nabi, kemudian kepada keluarga Nabi. Sebagai takziman atau sebagai pengagungan. Ya. Wa ala ashabihil ghurril mayamin, dan ke atas, ya, ala ini nanti kita pelajari, ya, itu salah satu harful jar, ya, huruf jar adalah faidahnya adalah menjarkan isim setelahnya. Wa ala ashabihil ghurril mayamin, dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya ini kenapa juga patut kita berikan sholawat? Karena wawunya di situ adalah wawu atof, ya. Wa ala, wanya itu wawu atof, ya. Nanti kita bahas di pelajaran bahasa Arab. Karena sahabat-sahabat inilah orang-orang yang pertama kali ikut dengan Nabi, berperang dengan Nabi, percaya kepada Nabi dengan risalah, dengan apapun yang dibawa beliau. Jadi itu sebagai penghormatan bagi mereka. Wa ala kulli man ahabbahum wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada siapapun yang mencintai mereka dan mengikuti mereka bi ihsanin dengan melakukan kebajikan atau kebaikan sampai yaumiddin, yakni yaumil kiamah. Nah, jadi kita juga terciprat atau terkena oleh berkah dari sholawat, karena disebutkan bahwasanya man shalla alayya asyran, man shalla alayya wahidan, sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Fakam an'amallahu alaina hinama takaffala bihifdi Qur'anihil azim. Ya. Kalau kita artikan mungkin satu persatu nanti mungkin tidak akan selesai, ya Bapak Ibu, ya. Ya, nanti saya kesimpulkan saja.
Berapa banyak ya Allah telah memberikan nikmat kepada kita ketika Allah sendiri itu yang menjaga, takafala itu melindungi atau menjaga Bapak Ibu. Menjaga Quran yang agung. Beliau sendiri berkata dalam Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra yakni Al-Quran. Wa inna dan sesungguhnya kami lahu pada Al-Quran itu lahafidun benar-benar orang yang menjaga. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Allah yang menurunkan Quran kepada Sayyiduna Jibril alaihissalam. Sayyiduna Jibril menurunkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyiduna Muhammad kepada sahabatnya. Sahabatnya kepada para tabi'in sampai ke masa kita zaman sekarang. Tapi Allah lah juga yang menjaga Quran ini dari namanya tahrif atau perubahan. Tabdil atau tahrif perubahan ya. Kita lihat apakah ada kitab Zabur yang asli di zaman sekarang? Tidak ada. Apakah ada kitab Taurat yang asli zaman sekarang? Tidak ada. Apakah ada kitab Injil yang asli? Tidak ada. Zaman sekarang, kitab-kitab Samawiyat itu sudah tidak ada lagi. Hanya satu kitab Allah, hanya satu kitab yang diturunkan Allah kepada nabinya yang masih terjaga mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita, yakni Al-Quran atau Al-Furqan atau Az-Zikr dan lain sebagainya. Ya. Mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, ya memang Al-Fatihah itu ya seperti Al-Fatihah yang seperti kita baca sekarang. An-Nas, Kul A'udzu Birabbin Nas, ya seperti itu. Ya. Tapi kita lihat seperti Injil. Injil dulu diturunkan kepada Nabi Isa, tidak ada yang namanya eh, ada Yohanes, Paulus, Matius, Lukas, dan lain sebagainya. Ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Begitu juga disebutkan dalam Maulidud Dibai karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau mengutip dari An-Atta' Al-Hadisul Awal An-Atta' Ibn Yasar An-Ka'bil Ahbar. Seorang anak pendeta Yahudi. Dikisahkan dulu, bapaknya Ka'ab Al-Ahbar. Ini adalah seorang pendeta besar kaum Yahudi di Madinah. Beliau itu diajarkan kitab Taurat oleh bapaknya kecuali satu lembaran saja. Ya. Ketika bapaknya meninggal, beliau membuka satu lembaran tersebut dalam suatu peti. Apa yang tertera dalam Taurat tersebut? Nanti ja'a fi akhir zaman nabiyun mauliduhu bi Makkah wafatuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Dalam Taurat yang asli disebutkan bahwasanya nanti ada nabi di akhir zaman yang mana lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah, dan kerajaannya sampai ke negeri Syam atau Syria. Ini menunjukkan bahwasanya Taurat yang asli itu menunjukkan bahwasanya risalah Nabi Muhammad itu benar. Dan ada nabi akhir zaman. Tapi mereka tidak mau mempercayainya. Disebutkan juga dalam Injil bahwasanya ketika Nabi Isa menyampaikan kepada Hawariyun atau sahabat-sahabatnya tentang risalah Injil, beliau mengatakan ja'a ba'di ismuhu Ahmad, datang setelahku ada nabi yang bernama Ahmad. Tapi karena kecongkakan, karena kedengkian, karena keirian dengan umat muslim, akhirnya mereka menutup mata, tidak mau mengimani Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, wa qala azza wa jal, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur atau mengingkari di sini ya, bidzikri terhadap Al-Qur'an lamma ja'ahum ketika datang kepada mereka, wa innahu bahwasanya sesungguhnya Al-Qur'an itu sungguh adalah kitab yang mulia. La ya'tihi tidaklah datang kepada Al-Qur'an al-batilu suatu kebatilan.
min baini yadayhi, dari sisi depannya, wala min khalfihi, dan juga tidak dari sisi belakangnya. Tanzilun, ya, yang mana kitab tersebut itu diturunkan min hakimin, dari zat yang maha bijaksana, hamidin yang lagi maha terpuji. Fama kunna qadirina ala hifdzi hadzal Qur'ani abadan. Kita tidak dapat menjaga Al-Qur'an ini selamanya. Laula hifdzallahi wa riayatihi sahirah, kecuali karena penjagaan Allah, perlindungan Allah inilah, alladzi hafadzatu min kaidil kaidin, yang mana menjaga Al-Qur'an ini dari tipu daya orang-orang yang memiliki tipu daya. Wa hafadzatu min makril makirin, dari orang yang membuat kerusuhan-kerusuhan. Fal Qur'anu maharib munzu nuzulih. Quran ini tempat perseteruan Bapak Ibu sekalian semenjak diturunkan. Wal juhudul masy'umah, dan butuh perjuangan yang luar biasa untuk membela Al-Quran ini. Alladzi budilat lamhuhu wa itfa'u nurih. Karena banyak dari kelompok-kelompok yang tidak suka dengan agama Islam, yang ingin menghancurkan agama Islam, membuat perpecahan dalam umat muslim dengan menyusupkan sesuatu di dalam Al-Quran itu sendiri. Juhudan rohibatan jabbarotan, dengan upaya yang sangat keras. Wal a'da'u lam yatruku tariqan litakdiri safil Qur'ani wa syawwabahu bima laisa minhu illa wasalaku. Mereka terus membuat gangguan-gangguan, membuat makar atau sesuatu upaya yang dapat mengganggu kesucian dari Al-Quran ini dengan mengirimkan syubhat-syubhat. Seperti contoh ketika saat dinasti Abbasiyah dulu, Sayyidina Ahmad ibn Hanbal, ya, sahibul musnad, beliau diberikan pemikiran dibandingkan dengan pemikiran Mu'tazilah bahwasanya Quran itu makhluk atau tidak. Itu adalah salah satu syubhat yang menciderai atau mengganggu orisinalitas atau kesucian dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Walam yajruku, dan tidaklah mereka meninggalkan. Maksudnya mereka terus berupaya mencari usluban, suatu cara, litashkiki fi sya'nihi, untuk membuat kita ragu dalam Al-Quran. Walabasahu walabisahu 'alan nasi illa wattakhuduhu. Mereka memasukkan syubhat-syubhat, memberikan pemikiran-pemikiran yang batil tentang Al-Quran. Walam yad'u khuttatan kana min sya'niha an tashfiya sudurahum wa tadhhaba ghaidhu qulubihim illa wa nafadhuha. Mereka tidak ingin membuat hati-hati para muslimin ini tenang. Mereka ingin memunculkan kemarahan-kemarahan, dan mereka terus melakukan hal tersebut. Nah, ini ya apa? Dikisahkan dalam Al-Quran bahwasanya memang tugas orang musyrik itu ya salah satunya adalah mengganggu, ya, orang muslim dalam menjaga Al-Quran. Contoh, di zaman sekarang ini, dahulu kala kita itu masih banyak menemui orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran, ingin menjaga kemutawatiran Al-Quran itu sendiri, ingin belajar tentang Al-Quran, ingin belajar tentang bahasa Arab, ingin tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi pemikiran-pemikiran asing atau pemikiran-pemikiran barat mensusupkan bahwasanya Quran ini sudah pasti tidak perlu dipelajari lagi. Quran ini sudah paten, tidak perlu kalian itu terlalu serius untuk mengkajinya. Tafsir itu sudah banyak, tidak perlu kalian masuk ke jurusan tafsir. Akhirnya terjadi keruwetan atau kesalahpahaman dalam pemahaman Al-Quran itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat sekarang, berapa banyak orang yang hanya hafal Al-Quran, tidak memahami maknanya. Ya. Karena didorong oleh mereka, kita hanya hafal saja. Tapi mereka tidak paham apa Al-Quran itu sendiri. Apa makna di dalam kata alif lam mim? Apa kata dalam kalimat dzalikal raiba fi'il? Mereka tidak tahu apa maknanya. Ini suatu cedera atau suatu penyakit yang ditimbulkan oleh orang-orang asing, ya. Membuat syubhat, membuat pemikiran yang batil, pemikiran yang rusak terhadap umat muslim itu sendiri. Padahal kita tahu, apapun hukum, apapun yang ingin kita cari di dunia ini, semuanya sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita ingin mencarinya atau tidak.
Nah, jadi setelah halaman 5 ini Bapak Ibu sekalian, sampai ke halaman 6, itu merupakan argumentasi atau pendapat dari seorang mu'alif atau pengarang kitab ini tentang bagaimana ada pemikiran-pemikiran orang Barat yang mana mereka mensusupkan, ya, bahwasanya Quran ini itu ada syubhat-syubhat. Jadi tugas beliau adalah menrodus syubhat atau menolak pemikiran-pemikiran yang batil tersebut dalam kata-kata ini. Ya, baik. Maka dari itu beliau menyampaikan dalam halaman 6, silakan dibuka. Beliau mengatakan watilkal ma'lumat, ya, watilkal ma'lumat, pemberitahuan ini, pengetahuan-pengetahuan ini, wa kana maghsyusatan wa muzawwaratan, ini suatu yang licik, ya. Wajadtu tariqaha ila kutubit turas wastaqarrat fiha thumma intasharat wastafadat hatta سيطرت على الأذهان ودولتها الشيب والشبهان وتحدثت بها النساء والبلدان فإن الموضوع هو موضوع القرآن. Mereka ingin terus mencari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, ya, karena mungkin, ya, mungkin ilmu ini, ilmu sejarah tentang penulisan Al-Quran itu sangat sedikit sekali kalau kita ingin cari di mana kitab yang menuliskan tentang sejarah ini. Sangat sedikit sekali. Tidak seperti ulumul Quran. Ada kitab Manahilul Irfan, kitab Al-Itqan, Qawaidul Asyasiyah, dan lain sebagainya. Banyak ulama-ulama terdahulu tidak terlalu fokus atau tidak terlalu eh, ingin membuat kitab tentang sejarah penulisan Al-Quran ini sendiri. Maka dari itu beliau mengatakan dalam kalimatnya, Naqulu nahnu nuhsinu dhanna bihaula'il juhabadatil a'lam. Nakunna lahum kulla hubbin wa kulla takdirin wa nadhunnu annahum bura'a min kulli hadhil masyakil wa min kulli tikal mubiqas. Nah, beliau mengatakan bahwasanya ulama-ulama ini tidak salah, ya, karena mungkin mereka tidak terlalu fokus pada perihal hal ini, ya. Nah, ini yang harus kita contoh ketika kita sudah mulai tahu akan sesuatu. Kita tidak boleh menjadi orang yang ta'assub, tidak boleh menjadi orang yang saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin kita sudah merasa menjadi alim, sudah menghafal Quran. Ada orang yang membaca salah sedikit, wah ini salah. Padahal kita saja yang tidak tahu dia membaca qiraat apa, ya. Makanya ini yang harus kita pelajari betul, ya. Nah, meskipun kita belajar agama, belajar tentang Al-Quran, kita juga mempelajari adab atau akhlak dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, ya. Kemudian kita di pertemuan yang akan datang, kita akan langsung masuk ke babul awal, bab yang pertama. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, eh, kita baca di halaman 10. Silakan dibuka halaman 10. Nah, beliau, wala yafutuna an nadhkura huna alaman min alamil hadis fi biladil Hind. Beliau menyebutkan bahwasanya ada seorang ulama dari ulama-ulama ahli hadis di negeri India. Ala wa huwal alamatu Abdul Latif Rahmani. Beliau adalah Syekh Al-Allamah. Nah, siapa Al-Allamah itu? Nah, apa bedanya Al-Alim dengan Al-Allamah? Al-Alim adalah orang yang menjadi pakar atau menjadi ahli dalam satu bidang saja. Sedangkan Al-Allamah adalah orang yang ahli atau menjadi pakar minimal 3 bidang. Contoh, Bapak Ibu. Seorang yang pakar Al-Quran, hafid Al-Quran, alim bil Quran, ya. Oh, itu bisa dikatakan sebuah alim. Tapi kalau alim Al-Quran, alim ilmu hadis, alim ilmu fikih, alim ilmu tafsir, alim ilmu bahasa Arab, itu bisa disebut dengan namanya al-allamah. Faqad kana rahimallahu ta'ala min ulama il qarnil madi. Beliau, Syekh Abdul Latif Rahmani, itu salah satu
Minnya ini min tabaidiyah ya Bapak Ibu sekalian, min yang menunjukkan arti sebagian. Sebagian dari ulama-ulama yang terdahulu. Haitsu tuwfiya fi Jumadil Akhirah sanata 1379 minal hijrah. Ya, wafat ketika tahun 1379 Hijriah. Wa kana sahibu muallafatin qimatin fi ilmil hadis. Beliau memiliki karangan yang bagus. Qimah itu memiliki nilai dalam ilmu hadis. Nah, contohnya Lutful Bari fi syarhi Sahihil Bukhari dan juga Syarah Al-Latif li Sunani Tirmidzi. Wa ansya'a aidan sufran nafisan fi tarikh jam'il Qur'ani wa tadwini. Beliau juga memiliki karangan. Sufron itu suatu warokoh atau kitab kecil ya. Nafisan itu yang pendek, kecil, sohiron. Fitarihi dalam sejarah pengumpulan Quran dan penulisan Al-Quran. Jadi beliau ya ingin mengatakan di India itu ada juga ulama yang memperhatikan tentang ilmu sejarah penulisan Al-Quran. Siapa namanya? Syekh Abdul Latif Rahmani. Kitabnya namanya apa? Tarikhul Quran. Beliau di situ menjelaskan dalam kitabnya wa abtala fihi al-qaul al-qaili bi anna al-Qur'an jumi'a wa duwina fi ahdi sayyidina Abi Bakr. Beliau menolak, beliau membatalkan perkataan atau argumen orang yang mengatakan bahwasanya Quran itu dikumpulkan atau ditulis pada masa Abu Bakar. Summa fi ahdi sayyidina Utsman. Nah, kemudian ditulis lagi di masa kepemimpinan Sayyidina Utsman. Wa aurada iskalat katsiratin ala riwayat allati ruwiyat bi khususi jam'il Qur'ani wa tadwini ba'da wafati Rasulillah. Beliau menegaskan bahwasanya beliau menolak iskal atau sesuatu yang bermasalah ya, tentang periwayat-periwayatan yang khusus tentang pengumpulan Al-Qur'an dan penulisan Al-Qur'an setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajah bi adillatin qawiyatin wadihatin tuthbitu annahu kana murattaban wa mudawwanan fi hayati Rasulullah. Beliau mendatangkan dalil yang sangat kuat, yang sangat jelas, yang menetapkan bahwasanya Quran itu sudah dimurattab, sudah disusun, wa mudawwanan dan sudah ditulis dalam ketika Rasulullah masih hidup. Beliau mendatangkan apa dalilnya, dalil hadisnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Wal kitabu bil lughatil urdiyah, dengan lughah atau bahasa Urdu atau bahasa Pakistan India. Wa yattasimu bil uslubil ilmi dan menggunakan metode ilmiah. Wa huwa ahsanu ma tala'na alaihi fi hadzal maudu. Nah, Syekh Muhammad Inayatullah, pengarang kitab ini juga berpegangan pada kitab itu. Metodenya sama ya. Fajazahullahu 'anil Qur'ani wa ahlah khairul jaza. Beliau Syekh Muhammad Inayatullah memberikan penghargaan. Semoga Allah memberikan balasan kepada Quran, kepada orang yang mengumpulkan Al-Quran, orang ahli Quran dengan sebaik-baiknya balasan. Hadza ai summa hada. Kemudian ini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Ini adalah suatu mukaddimah atau pendahuluan ya. Pendahuluan ini kenapa? Mungkin nanti saya datangkan ketika ujian. Mukaddimah suatu kitab itu ditulis oleh seorang mu'alif atau pengarang kitab untuk memaparkan apa isi dari kitab yang ia tulis. Ya, jadi beliau mendatangkan pemikiran, oh ini yang akan saya tulis itu seperti ini. Nah, metode yang saya tulis itu seperti ini. Kitab yang saya pegang itu seperti ini. Manhaj yang saya pegang itu seperti ini. Nah, itu semuanya tertera dalam namanya mukaddimah. Dan kenapa sebelum mukaddimah ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan hadis. Kullu syai'in la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim au bil basmalati wa fir riwayah abtar wa ajzam wa aqta. Karena sesuatu yang dimulai ya tanpa menuliskan atau menggunakan kalimat bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, sia-sia. Wa aqta ai maqtu'ul barokah, terputus berkahnya. Wa ajzam, dan tercela ya. Makanya ketika kita faidah di pagi hari ini, ketika kita mau menulis apapun itu, diusahakan ya, memakai Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, kepada
istri Nabi, ahlu bait Nabi, sahabat Nabi, dan para tabiin, dan para ulama-ulama kita. Ya, itu adalah mukaddimah atau pendahuluan kitab ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Karena waktunya sampai 45 menit. Karena kita mulai tadi 05.06 ya. Mangga, silakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin kurang jelas atau ada pertanyaan tentang mukaddimah di kitab ini. Ya, oh ini ada, nanti ada sesi kami yang baca ya Ustadz. Oh, mangga. Ya, mungkin nanti eh, ketika apa namanya? Nanti ketika kita sudah mulai belajar bahasa Arab, nanti insya Allah saya akan berikan praktek untuk membaca kitab ya. Nah, agar bisa tahu mana isim, mana fiil, mana huruf ya. Nanti insya Allah saya berikan waktu untuk praktek membaca kitabnya. Untuk setiap orang nanti saya tugaskan membaca mungkin satu satar atau satu garis ya. Dan membedakan mana fiil, mana isim, mana huruf. Semoga rekaman bisa di-share. Ya, insya Allah nanti sama Ustadz Rizky insya Allah di-share. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak mungkin kitab ini diloncat Ustadz atau bagaimana ya? Ya, karena pemaparannya, pemaparannya kita sendiri ada banyak ini sekitar 224 halaman. Kalau dikurangin dengan muhtawayat atau daftar isi dan juga daftar kitab rujukan itu mungkin sampai khotimah itu sampai 200 halaman. Sedangkan 200 halaman kita gunakan selama 3 semester. Nah, itu setidaknya setiap pertemuan kita akan menghabiskan 4 halaman yang harus kita baca. Dengan waktu 45 menit, saya akan membuat kesimpulan setiap akhirnya gitu saja ya. Nah, jadi saya baca per baris atau per paragraf intinya seperti apa, nanti kita buat kesimpulan di akhirnya mengingat waktunya yang sangat singkat ya, 45 menit. Nah, Ustadz izin bertanya untuk nanti berbahasa Arab atau Indonesia. Insya Allah nanti berbahasa Indonesia dulu ya. Nanti kalau misalnya kita sudah apa namanya bahasa Arabnya sudah lancar, terus paham tentang muradul kalimatnya, insya Allah memakai bahasa Arab. Karena mungkin saja ada yang belum bisa bahasa Arab, atau mungkin tahu nahwu sorofnya, belum hafal mufradatnya, artinya ini seperti apa, nanti malah bingung saat ujian. Nah, kemudian pertanyaan, apakah penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah itu bentuk-bentuk tulisannya sama dengan pada zaman Khalifah? Iya, nah, khot-khotnya itu sama. Nah, bedanya itu ketika ini insya Allah kita ini cuma mungkin saya paparkan sedikit saja. Ketika zaman Rasulullah itu tidak ada seperti mushaf kita, tidak ada harokat itu, tidak ada harokat fathah ini, dan hurufnya itu memakai khotrik i dan lain sebagainya itu nanti mungkin bisa saya share salah satu contoh tulisan pada zaman Rasulullah. Ya, ya, ya insya Allah dibimbing nanti tentang bahasa Arab ya, tentang bahasa Arab. Kenapa dan tujuan kita mempelajari
kitab ini agar kita tahu, agar kita tahu kenapa Quran itu harus ditulis. Nah, kenapa Al-Quran itu harus ditulis? Nah, kenapa juga Al-Quran itu dulu harus dibukukan? Nah, kenapa tidak harus dihafal saja? Kenapa harus dimudawwan atau dibukukan atau dibentuk sebagai mushaf? Terus sejarah penulisan Al-Quran di zaman Nabi, nah itu seperti apa? Terus siapa sahabat yang dulu itu menulis Al-Quran? Itu tujuan kita untuk mempelajari kitab ini. Jadi kita tahu tentang sejarah Al-Quran itu ketika turun, apa yang dilakukan sahabat? Apakah sahabat itu cuma menghafal? Apakah ada sahabat yang menulis Al-Quran itu? Nah, nah, itu akan kita pelajari. Saat belajar, ahsannya sekalian diharokatkan ya Ustaz. Eh, kalau bisa, lebih baik. Kalau diharokatkan, kalau belum belum paham tentang bahasa Arab. Ya. Tapi nanti insya Allah kalau kalau apa namanya bahasa Arabnya sudah memumpuni, sudah tahu ini isim, isimnya apakah mabni, apakah mu'rob, ini fi'il. Nah, nanti berselang lama juga akan paham tanpa harus diharokati. Seperti dulu ketika saya sekolah di pesantren, saya tidak tahu ini maksudnya kitab gundul itu apa, tidak ada harokatnya. Tapi ketika saya sudah banyak membaca buku, oh ini setelah huruf jer, nah seperti fi hayati Rasulillah. Oh ini huruf jer, itu pasti jer. Setelah huruf jer itu pasti huruf hukumnya jer. Jernya mufrad itu kasroh. Nah, cara membacanya fi hayati Rasulillah. Nah, seperti itu. Contoh Al-Qur'anu. Al-Qur'anul azimu kulluhu kana murattaban. Kana, isim kana itu marfu. Khobar kana itu mansub. Mansub itu ketika isim mufrad itu memakai fathah. Nah, kenapa dibaca murattaban? Nah, karena kenapa pakai tanwin? Karena tidak memakai alif lam. Nah, nanti kita pelajari. Ya, jadi membaca kitab gundul atau kitab yang tidak berharokat itu gampang kalau kita sudah tahu nahwu sorofnya, kita menghafal banyak mufrodat. Berapa lama Ustadz memahami kaidah bahasa Arab? Ya, tergantung masing-masing individu. Jika setelah pelajaran masing-masing individu belajar lagi di rumah, dipraktekkan lagi di rumah, kemudian banyak untuk membaca kata-kata bahasa Arab, misalnya ada kata bahasa Arab gitu, saling diskusi dengan temannya atau membaca lewat kamus ini artinya apa, akan lebih cepat untuk memahami bahasa Arab. Tapi 6 bulan saja kalau intensif, insya Allah bisa. Insya Allah bisa untuk memahami bahasa Arab itu sendiri. Ya, nanti insya Allah kita pelajari semua tentang bahasa Arab itu seperti apa. Apakah yang dimaksud bahasa Arab itu nahwu saja? Apakah sorof saja? Apakah balaghah saja? Oh, tidak. Nanti kita belajar bahwasanya bahasa Arab itu ada berapa macam fan ilmu di dalamnya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian mengiranya, oh, yang penting saya bisa baca kitab. Wah, padahal dalam bahasa Arab itu nanti ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ada ilmu arut, ada ilmu kitabah, ada ilmu qad dan lain sebagainya. Ya, jadi sangat luas sekali dalam bahasa Arab itu sendiri. Ya, karena waktu sudah menunjukkan 05.51, ya insya Allah saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Ya, jazallahu ankum ahsanal jaza. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz.